Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Satria Dharma dari kelas manajemen konsentrasi keuangan dan dengan nomor NPM D1 180 3398. Saya akan memenuhi tugas e-business dan web design yang dibimbing oleh dosen mata kuliah Bapak Desan Heriawan STMM. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan menurut Anda mengenai apa saja manfaat digital workplace bagi para pekerja atau profesional. Poin nomor 2, menurut Anda konsep B2B dapat digunakan pada penjualan produk apa saja selain alat tulis kantor? Dan jelaskan. Oke, baik, untuk nomor 1, poin pertama itu koneksi dan komunikasi. Digital workplace ini harus mencakup semua tools produktivitas karyawan dan memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Menyusun sistem bisnis secara menyeluruh dan tempat kerja secara offline agar semua karyawan dapat terhubung. Dan ini harus dipahami bagaimana karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan begitu, perubahan rencana manajemen dan strategi untuk pengembangan SDM dapat disesuaikan oleh infrastruktur dan budaya perusahaan. Dapat disesuaikan oleh infrastruktur dan budaya perusahaan. Poin kedua, remote working. Jauh sebelum pandemi dan tren remote working sudah menjamur. Seperti kita ketahui, khususnya di kalangan freelance, dan berbeda dengan WFH, remote working memberikan kebebasan untuk tidak terkait dengan aturan. Yang disebut adalah aturan perusahaan. Hal ini karena kamu dapat bekerja secara jauh tanpa harus ke kantor sama sekali. Remote working sudah menjadi hal lazim yang diterapkan berbagai perusahaan, dan gaya perusahaan seperti memberikan kesulitan tersendiri dibanding bekerja di kantor. Salah satu kesulitan yang sering dihadapi adalah proses monitoring dan evaluasi pekerjaan. Dari yang semula bisa dilakukan tatap muka menjadi terbatas secara ruang. Namun, dengan dukungan teknologi, perusahaan dapat memulai membuat strategi secara digitalisasi atau digital workplace. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem kerja secara rasimetrik. Dengan metode ini, setiap orang dalam sebuah tim akan tahu dan mengerti peran dan tanggung jawab dari masing-masing individu. Poin yang ketiga, asesmen online atau yang direkomendasikan sebagai alat bantu pengembangan SDM untuk mengukur kompetensi karyawan perusahaan saat ini. Dengan produser yang sistematis, mudah digunakan oleh individu, kemudahan mengerjakan di mana dan kapan saja, dan tools yang dapat disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, untuk nomor 2 itu saya akan jelaskan. Di sini yang saya jalankan saat ini itu menjual produk baju-baju import, dan istilah kerennya itu baju thrifting atau baju second. Saya membeli baju ini ke pemasok. Saya membeli baju ini ke pemasok saya yang sudah bekerja sama. Karena dengan begitu pertukaran data dan informasi menjalin kepercayaan satu sama lain sangat berpengaruh, apalagi kepada harga partai akan lebih murah dan juga menghemat biaya operasional saya. Jadi saya tidak usah jauh-jauh ke tempat dia untuk mengambil barang, tetapi saya bisa meminta langsung barang tersebut untuk dikirim via kurir ataupun via yang lainnya. Dan mungkin segitu saja dari saya untuk jawaban pertanyaan dari Bapak dosen Padesan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.